Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-40. Ini tentang husnudzan billah dan na'udzubillah su'udzan billah. In lam tuhassin dhannaka bihi li ajli wasfihi, ada yang nuskhahnya in lam tuhassin dhannaka bihi li ajli husni wasfihi. Hassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'aka. Fahal awwadaka illa husna wa hal asda ilaika illa minana. In lam tuhassin dhannaka bihi, apabila engkau tidak mampu husnudzan kepada Allah li ajli husni wasfihi, karena bagusnya sifatnya Allah, fahassin dhannaka bihi, maka husnudzanlah engkau kepada Allah li wujudi muamalatihi ma'ak, karena wujud muamalahnya Allah denganmu. Fahal awwadaka illa husna, boleh juga dibaca illa hasana, maka apakah Allah Ta'ala itu tidak selalu membiasakan kepadamu kecuali kebagusan? Wahal asda ilaika illa minana, dan apakah Allah Ta'ala itu tidak selalu memberikan anugerah kepadamu dengan kenikmatan. Ini bagus sekali pembahasan husnudzan billah. Dulu ada hadis dari Syekhul Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih radhiyallahu anhuma, yang sering beliau utarakan, khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah, wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minas syarr, su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita mampu husnudzan, baik sangka dengan Allah Ta'ala, itu kebaikan yang paling tinggi, ibadah yang paling agung. Sampai sama Nabi tadi dibilang laisa fawqahuma syai'un minal khair, tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Jadi ada penelitian, ini saya baca juga saya dengar, yang banyak sih saya dengar dari Ustadz Komar Bandung itu. Dr. Komarudin Khalil yang suka hadir ta'lim. Itu sudah lama katanya, banyak pembahasan yang khulasahnya itu, kalau nggak salah namanya The Secret, tapi itu bukunya itu sudah diterjemahkan. Jadi ada teori
tarik menarik. Kalau orang positive thinking selalu menyangka baik, kalau dia kaya dia akan tambah kaya, kalau dia sakit dengan menyangka bakal sembuh akan cepat sembuh. Itu sudah teori itu malah sudah menyebar kemana-mana. Dan konon katanya, saya tidak pernah ikut ke aliran itu, konon katanya berhasil. Itu teori, saya tidak membantah, bahkan saya kagum. Hanya sayangnya, kalau kita bikin khulasah, itu Allah nggak muncul di teori itu, jadi hanya dari alam ke alam. Boleh sekali-kali Anda cari aja di internet. Masalah ini udah nyebar kemana-mana, malah sudah jadi kelompok-kelompok. Jadi dari alam ke alam, kalau orang menyangka baik, alam akan membalasnya dengan kebaikan. Ya ringkasnya gitulah. Nah, saya ingin bertanya, munculnya balasan kebaikan itu dari mana? Itu harusnya dipikir lagi kan. Mana mungkin alam memunculkan sesuatu bimakna, mewujudkan sesuatu kan mustahil. Berarti ada sesuatu yang di luar alam yang mewujudkan kebaikan itu. Ala wa huwallah. Harusnya kan dilarikan ke sana itu. Kalau yang muslimin seperti sahabat saya tadi Ustaz Komar itu, dia pakai teori itu, apa hadisnya itu, hadis qudsi. Kalau Allah Azza wa Jalla fil haditsil qudsi atau kama qala ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Terkenal kan hadis itu, juga sudah sering saya bahas. Kurang lebih maknanya, takdirku, aku Allah itu mengikuti sangkaan hambaku. Kalau sangkaannya baik ya takdirku munculnya baik, sangkaannya buruk ya munculnya buruk. Alhasil begini, ini urusan husnudzan dengan Allah ya. Ini pemahaman yang saya pakai, yang saya terima dari maha guru saya. Khulasahnya begini, masa depan itu tertutup, ditutup oleh Allah Ta'ala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ditutup oleh Allah Ta'ala. Dan itu bagus sekali. Hikmahnya luar biasa. Karena masa depan itu, jangankan masa depan, detik kedua aja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hadza zain, ajib. Ajibun min ajaibi khalqillahi azza wa jalla. Bagus sekali ini. Aturannya udah pas. Dikuatkan lagi apa ayatnya itu? La tasalu an asya'in tubda lakum tasukum, dan lain-lain. Memang gelap, sengaja ditutup oleh Allah Ta'ala. Karena tertutup, si insan ini hatinya akan berada satu di antara dua, husnudzan atau suudzan. Contoh, dia sedang diuji sakit oleh Allah Ta'ala. Pasti imma di hatinya muncul, saya bakal sembuh. Kalau sudah hatinya mengatakan saya bakal sembuh, bimakna saya akan disembuhkan Allah. Atau saya tidak mungkin sembuh, bimakna saya tidak akan disembuhkan Allah. Ini sudah terjadi ini, husnudzan atau suudzan. Kalau dzan yang lebih kuat itu dugaan dia akan sembuh, berarti dia mengatakan Allahu syafi. Allah Ta'ala sayashfini, akan menyembuhkan saya. Berarti dia berada di koridor ana inda dhanni abdi bi, tapi yang hasan, yang bagus. Nanti dia bakal sembuh. Itu yang akan terjadi. Ya. Karena dia husnudzan dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menyembuhkan dia. Sesuai dengan hadis qudsi tadi. Nah, ini yang dimunculkan oleh aliran-aliran tadi itu.
Kalau Anda menyangka bakal sembuh, ya alam membalas Anda. Loh, kok alam? Memang alam bisa mewujudkan sesuatu? Ya bukan, ada sesuatu di luar alam yang menciptakan kesembuhan tadi. Dan ini berlaku amatan, keseluruhan. Seorang pelajar, kalau yang muncul di hatinya itu praduga, lebih kuat bahwa dia tidak akan pandai, yang terjadi nanti itu tanpa dia sadari dia sedang suudzon kepada Allah Ta'ala. Sebab per detik, per menit, per jam, per hari, per minggu, per bulan, per tahun, per umur, ini semua gelap. Di kelompok manapun Anda, baik untuk pelajar, pedagang, orang sakit, orang depresi, orang kaya, orang miskin, ini gelap semua. Tinggal yang muncul apa itu dalam hati itu. Kalau lebih kuat, saya akan diberi pemahaman oleh Allah Ta'ala. Saya akan diberi keberhasilan dalam belajar saya. Saya akan menjadi orang yang digampangkan rezekinya. Itu lebih kuat, ya itu yang terjadi. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi masya. Sekarang kita kembali ke yang disulukkan oleh Sahibul Hikam. Jelas beliau memaksudkan pembahasan ini bab wusul ilallah. Kita harus sadar bahwa rata-rata di akhir zaman ini orang banyak suudzon kepada Allah Ta'ala dalam masalah wusul ini. Dan ini sudah sering saya obrolkan di berbagai macam kota, di berbagai macam kelompok, macam-macamnya manusia, baik di kelompok pedagang, di kelompok ilmuwan, di kelompok ini, kelompok itu. Rata-rata mereka tanpa disadari atau disadari suudzon kepada Allah Ta'ala. Gak mungkin saya bisa dijadikan wali oleh Allah Ta'ala. Udah gak mungkin. Ini udah bukan zamannya ini. Zaman dibawa-bawa. Udah gak mungkin orang jadi kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Gak mungkin. Magrum zamannya kama hadza. Zaman udah hancur kayak gini. Lah. Ini bertentangan dengan teori ilmu tasawuf, bertentangan dengan teori tadi juga itu, husnudzan dan suudzan billah. Kita dari mulai kecil sudah diajari wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu kan kuat di hati. Itu syar dari Allah. Insya'a Allah Ta'ala khalaqa syar wa insya'a Allah Ta'ala menghapuskan syar. Kalau ente lebih kuat ikut bahwa ente ditakdirkan syar, ya berarti jangan salahkan Allah, sebab ente sudah suudzon kepada Allah Ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi. Pengumumannya kan sudah jelas. Ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Itu pemahaman bahwa tidak mungkin itu harus dihilangkan itu. Harus dikembalikan kepada hukum bahwa yang menciptakan al-khair wasyarr huwallah. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak sulit menakdirkan khair kepada siapapun, maka Allah Ta'ala menafikan, menghilangkan, mengadamkan syar kepada siapapun, pasti Allah Ta'ala mampu. Saya kok sulit menghilangkan kibir, riya, ujub, bukhul, penyakit semua ini kan. Ini kok betah di hati saya ini. Padahal saya sudah minta kepada Allah Ta'ala untuk dihilangkan. Jangan salahkan Allah, teliti. Per hari lebih banyak husnudzan billah apa suudzan billah dalam urusan pembersihan diri ini. Gak usah kemana-mana udah. Dalam urusan pembersihan diri. Saya berani pastikan orang yang memohon kepada Allah Ta'ala untuk dihilangkan
sifat kasal umpamanya, malas di dalam qiyamul lail. Masalan, ada banyak yang ngeluh ke saya itu. Inginnya ada tapi takdirnya tidak terjadi. Itu saya yakin pasti dia terlibat penyakit suudzon kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala tanpa dia sadari atau disadari, nggak mungkin Nana udah bisa qiyamul lail istiqamah kayak Imamul Habib Abdul Qadir, nggak mungkin saya bisa kayak orang-orang. Itu muncul nggak mungkin. Itu ketika muncul di hati Anda tidak mungkin itu sama saja Anda sedang mengatakan Allah Ta'ala tidak bisa menakdirkan saya menghilangkan sifat malas qiyamul lail. Apa itu? Su'udzan billah fa anta musi'udzan billah. Kalau belum sadar, cepat-cepat sadar. Bisa Allah Ta'ala, mampu. Ini Allah Ta'ala mewujudkan nubuwah, risalah kepada para nabi, para rasul, dan kepada Nabi Muhammad SAW. Kebisaannya loh, kudrahnya Allah Ta'ala, ya, sifat kudrat iradatnya Allah Ta'ala mewujudkan Nabi Muhammad, mewujudkan Nabi Khadir. Itu malam ini hilang apa tidak? Saat ini fahal yazul? Jawabnya la, tetap. Besok, lusa, naam, tidak mungkin dijadikan lagi orang seperti Nabi Muhammad SAW. Naam, tidak akan muncul Nabi lagi. Naam, tapi memang Allah kepinginnya begitu. Yang saya tanyakan, kebisaannya hilang apa tidak? Tidak hilang. Apakah akan pernah hilang? Tidak akan pernah hilang. As-Sagi bagi, Al-Mu'ti hai. Allah zaman Nabi Muhammad, Allah di zaman Nabi Adam, Allah sebelum menciptakan apapun, Allah saat ini, Allah nanti adalah Allah yang itu, tidak berubah. Qudrat, iradat, tidak berubah. Kemampuan Allah Ta'ala di dalam mewujudkan tidak pernah berubah. Allah Ta'ala mewujudkan saya malam ini, detik ini, menjadi wali min auliyaillah, bisa. Sebaliknya, waliyadzubillah, Allah Ta'ala menakdirkan saya menjadi orang yang sangat busuk, yang kebusukannya sekelas dengan iblis. Bisa nggak? Bisa. Waliyadzubillah. Karena itu ba'du masyayikhina selalu menasihati bagi orang yang sedang berada di takdir kebaikan. Dia sedang ditakdirkan ahli qiyamul lail, dia sedang ditakdirkan ahli sedekah, hari-harinya sedang berjalan baik. Fi ayyamis shalah, hari-hari kebaikan. Siangnya dia ibadah, malamnya dia ibadah, nafkah untuk iyal, talabul halalnya jalan, udah ajib lagi zen ini. Itu per detiknya, nasihat guru-guru saya itu, dia tidak boleh hilang rasa khauf bahwa Allah Ta'ala satu detik merubah dia menjadi orang yang paling buruk sampai kayak setan buruknya, itu bisa. Nah, khauf itu yang menjaga dia daripada al-ujub wal kibir wal riya fi mausimis salah. Di musim, di saat, di waktu dia sedang menjadi orang soleh. Naam, narju minallah supaya siapapun yang sedang berada di ahlus salah dalam posisi baik supaya terus menjadi baik, tambah hari tambah baik sampai ketika dia meninggal dia menjadi orang yang paling baik sepanjang hidupnya. Famata ala husnil khatimah bi barakati wa syafaati Rasulillah wa bi fadli judillah wa rahmatillah. Jelas itu yang kita harapkan. Tapi pemahaman itu tidak boleh hilang, dan pemahaman tadi menjaga si soleh daripada dia mutakabbir, daripada dia murai, riya, daripada dia mu'jibun binafsih, menjadi orang ahli ujub. Dengan pemahaman itu saja, asal terus didawamkan, sudah terjaga. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita selalu bisa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini memang yang harus selalu dipelajari. Prosesnya memang panjang.
Satu, pelajari dalil-dalil, hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan husnudzan billah. Pelajari sifat Allah baik. Kalau sifat zat sudah jelas wajib ya, hukumnya kan wajib syar'i usul. Asma'illah al-husna, al-mun'im, ar-rahman, ar-rahim, semua dipelajari. Kalau ada orang suudzon kepada Allah Ta'ala, itu bisa dipastikan karena dia tidak mengenal Allah, tidak mengenal pembahasan tentang karamullah, dia asing dari pembahasan tentang judullah. Juga harus ada pelajaran yang kita pelajari tentang orang-orang yang sudah berhasil seumur hidupnya husnudzan kepada Allah. Memang ada banyak, 124.000 nabi itu sedetik aja suudzon kepada Allah tidak pernah itu. Seandainya ada satu nabi sedetik suudzon, ya bukan nabi, hilang maksumnya, nggak ada. Itu memang harus dipelajari. Nah, nanti kita akan mempertebal setelah terbuka otomatis ya, setelah terbuka husnudzan kepada Allah Ta'ala. Terbuka itu bahasa Arabnya futuh. Ketika bab husnudzan sudah terbuka, artinya Anda sudah futuh fi babi husnudzan billah. Tinggal istiqamah di dalam meyakini husnudzan billah supaya tetap di dalam hati ila an namut, sampai kita mati. Itu harus dijaga. Kenapa kalau Anda tanya nih, kenapa kita husnudzan, kok enggak husnul yakin? Loh, kalau yakin ada tempatnya. Kalau belajar wujud qidam baqal itu harus yakin, itu ilmu yakin. Ini adanya husnu dengan su'u sudah saya terangkan di depan tadi, karena masa depan ini gelap. Makanya yang muncul dzan. Ya, kalau orang sudah tahu masa depan, nggak akan ada husnu, nggak akan ada su'u, adanya ilmu. Kan ada itu, saya baca di Jami' Karamatul Aulia, pembahasan di depan tentang macam-macamnya magamatul aulia dan karamat macam-macam itu. Ada satu pemahaman di situ. Saya lupa babnya ya, dan kelompok walinya. Pokoknya ada satu kelompok aulia yang laisa lahum dzan. Mereka sudah nggak ada sangkaan lagi. Sebab sudah dibuka oleh Allah Ta'ala, diberi kasyaf, sehingga yang ada hanya ilmu. Tahu, ilmu itu tahu, dzan itu sangkaan. Sangkaan itu dua, sangkaan husnu dengan sangkaan su'u, baik sangka atau buruk sangka. Kenapa ini terjadi sangka menyangka? Karena masa depan gelap. Adapun untuk orang-orang yang masa depannya sudah diberi kasyaf oleh Allah Ta'ala, adanya ilmu. Kalau sudah ada ilmu, kalau takdir buruk, dia sabar. Malah ada yang di atasnya lagi kan, meskipun sedang mengalami tidak enak, syukur kepada Allah Ta'ala. Ada kan kelompok wali-wali yang begitu. Kalau baik dia syukur, adanya ilmu. Nah, karena kita bukan kelompok itu, dan itu jarang sekali orang-orang yang dibuka hijab seperti itu. Kita kelompok mahjubin, dan rata-rata manusia memang mahjubin, dan kita juga bersyukur, walhamdulillah alal hijab. Kita bersyukur diberi Allah Ta'ala hijab, tidak mengetahui masa depan, itu harus disyukuri loh. Sebab diterangkan intub dalakum tasukum. Kadang kalau dibuka oleh Allah Ta'ala, kamu nanti akan mengalami gini. Tasukum, gak enak, kita berat. Malah ada yang stres duluan. Dan itu terjadi di kehidupan kita. Ada orang yang tidak tahu dia sedang sakit apa, dia tetap bercandaria dengan anak istrinya. Begitu dia tahu, waliyadzubillah ya, kena kanker, langsung gelap kehidupan. Padahal umurnya di buku kematian dia ini masih lama, masih 25 tahun lagi lah taruh matinya. Mulai hari dia tahu dia kena kanker, sudah gelap hidupnya. Saya sedang tidak membahas penyakit boleh diteliti atau tidak, itu lain pembahasan. Ini saya sedang membahas watak manusia. Sedang
membahas kebenaran tentang terkadang takdir buruk itu kalau dibuka oleh Allah Ta'ala kita merasa tidak enak. Ada yang sampai tidak kuat, ada yang stres, akhirnya hidupnya isinya hanya gundah gulana, tangisan, stres, depresi, malah waliyadzubillah ada yang gak kuat sampai bunuh diri, mempercepat kematiannya gara-gara dia tahu dia sedang sakit apa. Walidzalika ada hijab yang harus disyukuri. Apa itu? Gelapnya masa depan. Terkadang itu baik. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jadi begitu, itu hikmah min hikamillah. Allah Ta'ala yastur, menutup masa depan itu ada hikmah azimah, hikmah rabbaniyah, sehingga kita bisa mengamalkan husnudzan billah. Kemudian juga selain mengamalkan husnudzan billah, itu memang yang terbaik buat kita. Memang yang terbaik. Contoh lain ya, ini cerita di kehidupan. Santri-santri juga nanti kan bakal masuk di kehidupan. Ada rumah tangga, oke-oke saja nih suami istri ini. Kemudian gara-gara satu sir istrinya atau satu sir suaminya, rahasia masa lalunya, dibuka oleh takdir, dibuka ya oleh Allah Ta'ala, jadi cerainya itu. Oh kamu dulu pernah begini ya, oh kamu dulu pernah begini ya. Padahal sebelumnya ketika hidup mereka diliputi hijab, ditutup oleh Allah Ta'ala, satarahuma Allahu Jalla Jalaluh, Allah Ta'ala yastur, menutup masa lalunya orang dua ini, oke-oke saja. Ini pembahasan dulu saya bahas panjang lebar sama almarhum Ajengan Abu Hamid Bandung. Lama itu saya ingat tuh di depan rumah beliau. Sebab saya waktu itu saya masih kecil ya, masih usia 17 lah, 17 18. Jadi saya masih berpendapat ada ilmu khairun minal jahli, itu lagi bahas itu waktu itu. Ternyata tergantung ya, ada al-jahlu khairun minal ilmi, ada al-ilmu khairun minal jahli. Tergantung pembahasannya apa. Di antaranya al-jahlu khairun minal ilmi itu bodoh, artinya tidak tahu, terkadang lebih bagus daripada tahu. Contohnya ya tadi itu, rahasia aib suami istri. Kadang rahasia antara dua sahabat, asalnya akrab, oke-oke saja dua orang ini, dibuka satu sirnya aja, kadang jadi pecahnya, sama-sama nggak mau kenal ila akhiril umur. Walidzalika kita harus pasrah kepada Allah Ta'ala, mengakui bahwa Allah Ta'ala itu hakim, beliau Allah sangat maha bijaksana, wa alim, maha tahu, lebih tahu dari kita. Jadi kita jangan sok tahu jadi hamba, jadi manusia. Allah Ta'ala kadang menutup masa depan, itu hikmahnya luar biasa. Malah kalau ala madhabi Sayyidina Ali wa fi alfu hikmah wa ilam tasil ilaihi uquluna. Jadi Allahu a'lamu minna. Makanya wallahu a'lam itu yang diajarkan di hadis-hadis sama guru-guru itu betul itu. Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Jadi kalau Allah Ta'ala, ini juga sekalian saya nasihatkan tentang istikharah ya buat aulad. Kadang kita istikharah kepada Allah Ta'ala, tidak diberitahu, bukan karena kita sedang busuk, bukan. Nah, kadang kita istikharah nggak dapat jawaban karena kita sedang buruk, sedang banyak maksiat sehingga mahjub. Nah, tapi kadang kita lagi bersih nih, nanya ke Allah Ta'ala, mafi jawab. Tidak adanya jawab itu jawaban. Pahami bahasa saya. Tidak adanya jawab, tidak ada jawaban istikharah. Ketika kita istikharah itu ainul jawaban, yaitu jawabannya. Jadi jawabannya lebih baik tidak tahu. Malah ada wahid min masyayikhi, ada satu guru saya di Jawa Tengah, Syekhuna fil Ijazah, Mbah Dimyati. Mbah Dimyati Kaliwung itu guru saya, biar anak-anak tahu juga. Itu Syekhi Ajazani. Beliau itu khulasatul qissah, ketemu sama satu wali
atau rijalul ghaib atau siapa, ma'adri lah, pokoknya enggak jelas apa, tapi min haula'il kiram ini. Wa ajazahu bi syai', memberi ijazah beliau dengan sesuatu. Akhirnya istikharah. Ini yang saya katakan tadi, pulang istikharah, ingin tahu siapa ini yang ngasih saya ijazah. Sebab ini ijazah ajib ini, buat ini bisa, buat ini bisa, buat ini berhasil, buat itu berhasil. Istikharah. Apa jawaban istikharahnya? Nah, lebih baik tidak tahu daripada tahu gitu. Ajib. Saya jadi paham. Benar kata jangan Abu Hamid dulu itu. Terkadang al-jahlu khairun minal ilmi. Kadang jahil, tidak tahu, itu lebih baik daripada tahu. Nah, kalau almarhum Alim Dimyati, Syekhuna Alim Dimyati itu pernah bahas itu lah. Sami'ta bil mu'aidi khairun min antarahu itu. Kalau nggak salah, Mu'aidi itu satu penyair yang sangat alim, ahli syair, ahli tata bahasa Arab, tapi mukanya nggak ganteng gitu. Jadi kan kadang orang begitu tahu mukanya jadi muncul meremehkan. Makanya muncul rumus sami'ta bil mu'aidi khairun min antarahu. Artinya apa? Terkadang kita jahil, tidak tahu surah daripada qail, wujud daripada pembawa kalam ini, pembawa keterangan ini. Al-jahlu kan khairun minal ilmi, lebih baik daripada kita tahu mukanya. Akhirnya muncul istighfaf, muncul istihza. Padahal kalau urusan ilm, kalau sudah muncul istighfaf, istihza kepada ba'du syuyukh, hurima barakatul ilm wa hurima naf'ul ilm, waliyadu billah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.